Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang PT Kelola Mina Laut. Nama saya Julia Wulansari dan nama kelompok saya Afifatun Sofia, Muhammad Haidar Alizaka, dan Sunita Fatmawati. Table of Context. 1. Terdapat PT Kelola Mina Laut. 2. Layer vision perusahaan. 3. Layer bisnis perusahaan. 4. Layer application perusahaan. Dan 5. Layer teknologi perusahaan. PT Kelola Mina Laut Cikal Bakal Food adalah PT Kelola Mina Laut yang didirikan pada tanggal 18 Agustus 1994 oleh Bapak Muhammad Najib. Berawal dari unit pengolahan ikan teri nasi dengan pasar ekspor ke Jepang yang sangat sederhana di Desa Sobontoro, Kecamatan Tambak Boyo, Kabupaten Tuban. Seiring perkembangan waktu, unit pengolahan teri nasi KML Food mencapai 20 unit pengolahan milik sendiri dan 15 pengolahan unit mitra binaan yang tersebar di sepanjang pantai utara Jawa dan Madura. Tidak hanya terfokus pada Ciremen, tahun 1999 KML Food mendirikan unit pengolahan ikan dan Cepalopada yang berpusat di Gresik, Jawa Timur. Produk unggulannya adalah kakap merah, ikan karang, gurita, tenggiri, tuna, ikan tawar, dan aneka ikan lainnya. Lalu ada bisnis model kanvas. Bisnis model kanvas Sendiri Business aktor. kerja yang dikenal banyak Business aktor sendiri adalah kanvas kerangka kerja yang dikenal banyak untuk mendefinisikan model bisnis startup. Bisnis model kanvas disusun dengan tujuan untuk menjelaskan, menilai, memvisualisasikan, serta mengubah model bisnis sehingga kinerja yang dihasilkan oleh startup lebih maksimal. Business model kanvas ini bisa diterapkan oleh semua jenis startup tanpa terbatas sektor usaha. Lalu terdapat 2 model kanvas, ada front end dan back end. Di front end terdapat customer relation. Customer relation sendiri hubungan pelanggan bagian penting untuk membedakan perusahaan satu dengan perusahaan lain. Saat ini semakin banyak perusahaan berinvestasi dalam mengembangkan hubungan dengan pelanggan. Lalu di back end sendiri terdapat legal aid, product development, manager SDM, keuangan, marketing strategi, dan analisis produk. Legal aid sendiri adalah bantuan hukum, merupakan derma atau kebijakan bidang kesejahteraan sosial dari pemerintah dan biayai oleh pemerintah. Lalu terdapat product development. Product development ini adalah segala tahap yang bertujuan mengembangkan produk dari sebuah konsep atau ide melalui market. Lalu terdapat manajer SDM. Manajer SDM sendiri merupakan merencanakan, mengarahkan, melaksanakan, dan mengkoordinasi kegiatan dan fungsi-fungsi yang terkait dengan kepegawaian dan sumber manusia dalam suatu perusahaan atau organisasi. Lalu ada keuangan dan marketing strategi. Marketing strategi adalah pendekatan jangka panjang, berwawasan ke depan, dan rencana permainan keseluruhan dari organisasi manapun atau bisnis. Lalu ada analisis produk. Produk analisis ini adalah orang yang melakukan riset dan analisis pasar untuk membantu perusahaan dalam mengembangkan strategi pemasaran suatu produk. Dan yang terakhir terdapat proses produk. Nama saya Afifatun Sofia, NIM 121811025. Pada layar vision perusahaan menjelaskan tentang organisasi suatu perusahaan yang dikepalai oleh CEO, kemudian manajer. Dari manajer memegang 5 bagian, yaitu keuangan, purchasing atau pemrosesan produk, bagian gudang, marketing atau pemasaran produk, dan admin. Pada layar bisnis perusahaan
menjelaskan tentang bagian-bagian pada suatu perusahaan. CEO untuk mengelola perusahaannya, kemudian mengatur jalannya produk ke buyer adalah tugas manajer. Manajer memegang pemasaran produk, yaitu tugas pada marketing. Marketing dibagi menjadi dua, yaitu tugas marketing dibagi menjadi dua, yaitu akan memegang bagian gudang, yaitu kebutuhan dan stok produk, dan memegang keuangan perusahaan, yaitu mengatur kebutuhan keuangan. Pada keuangan terdapat dua tugas, yaitu mengatur proses produk, yaitu mengatur jalannya produk, dan mengatur kesejahteraan produk, yaitu tugas admin. Layer application perusahaan, yaitu sebuah aplikasi data manajemen yang diproses oleh seorang admin untuk dijalankannya sistem pengelolaan barang yang akan dipasarkan. Layer teknologi perusahaan. Di sini ada PC yang terhubung dengan Wi-Fi untuk dijalankannya ruang meeting dan ruang proses ketersediaan barangnya, dan dibagikan ke IGF, cleaning room, ABF, dan CSR. Layer kesimpulan, perusahaan ini bergerak di bidang pengelolaan ikan. Didirikan pada tanggal 18 Agustus 1994 oleh Bapak Muhammad Naji. Memiliki 20 unit pengelolaan, memiliki diri sendiri, dan 15 unit pengelolaan milik mitra binaan. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.